Shalom saudaraku yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Jumpa kembali di dalam program Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani pagi hari saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di pagi hari ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Kristen Agama Damai, dan nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9 yang berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi sudah sangat jelas ya, bahwa Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus sudah mengajarkan kita bahwa yang berbahagia ialah orang-orang yang hidupnya selalu membawa damai, sehingga mereka layak disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam ajaran Kristen, orang percaya yang sudah mengakui Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mereka biasa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga sudah seharusnya menjadi kewajiban kita ketika kita sudah menyandang sebutan anak Tuhan itu, harusnya hati dan pikiran kita, juga perkataan dan perbuatan kita seharusnya mencerminkan anak-anak yang membawa damai. Kita orang percaya, orang Kristen yang tinggal di negara Indonesia, hak kita untuk memeluk agama sudah dijamin oleh negara di dalam undang-undang, di mana setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus dinaungi dan dipayungi di bawah satu agama, yakni agama Kristen. Walaupun memang ada sebuah ungkapan yang berkata, kekristenan itu bukanlah agama. Jesus is my savior, not my religion. Tetapi bagi kita sebagai warga negara yang baik, saat kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan orang tahu itu, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang sembrono, yang memalukan, bahkan tindak-tindak kriminal, jelas hal itu akan mencoreng atau mempermalukan payung di mana kita sudah bernaung, ya ini agama Kristen. Sehingga orang-orang pasti akan langsung menilai atau memikirkan, orang Kristen kok seperti itu. Padahal cuma segelintir orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi saudaraku, apakah benar agama Kristen adalah agama damai? Karena berangkat dari penjelasan saya tadi, sejarah itu pernah mencatat bahwa agama Kristen itu dibawa masuk ke Indonesia bersama-sama dengan para penjajah orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia. Sehingga agama Kristen itu sering diidentikan sebagai agamanya penjajah. Padahal pesan-pesan yang dibawa oleh para misionaris, pemberita-pemberita Injil ini jelas berbeda sekali dengan semangat yang dibawa oleh para penjajah untuk memperluas wilayah invasinya, untuk menguasai tanah dan mengeruk segala kekayaan-kekayaan yang ada di bangsa yang mereka jajah. Dan kaum pribumi ketika melihat kebengisan dan kejahatan yang dilakukan oleh kaum penjajah, mereka tentunya akan menganggap bahwa ajaran yang dibawa oleh misionaris yang datang bersama-sama dengan penjajah itu bukanlah ajaran yang baik. Yang mereka lihat di depan mata mereka, penjajah ini berlaku bengis, berlaku jahat, menindas, bahkan membunuh orang-orang yang mereka kasihi. Bagaimana mungkin mereka bisa membuka dirinya terhadap kebenaran firman Tuhan? Karena apa yang mereka lihat di depan mata mereka ialah sifat-sifat rakus dari penjajah ini yang dengan segala cara, dengan kekerasan, dengan perang, dengan pembunuhan, berusaha untuk menguasai tanah atau wilayah yang mereka ingin taklukkan. Saya yakin orang pada masa itu tidak akan memandang bahwa kekristenan adalah agama damai. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau pastikan bahwa apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah esensi yang sesungguhnya daripada menjadi orang-orang percaya, yakni kita harus membawa damai. Kalau ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dalam hidupnya mereka melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mungkin mereka bisa disalahkan sebagai oknum. Tapi kita bisa dengan tegas berkata bahwa di dalam ajaran Kristus tidak mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang jahat seperti itu.
Matius 5 ayat 43 sampai 45 bahkan berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Sudah sangat jelas saudaraku bahwa ajaran kasih menjadi anak-anak damai itu sangat ditekankan di dalam khotbah Yesus di atas bukit. Saudara sepupu kita pun umat muslim, mereka rindu untuk menyatakan agama mereka sebagai agama damai. Walaupun pada faktanya ada oknum-oknum tertentu, para teroris, yang merusak citra daripada agama Islam itu dengan serangkaian aksi-aksi terorisme seperti bom bunuh diri atau tragedi 9/11. Semuanya itu jelas mencoreng wajah daripada agama Islam di hadapan mata dunia. Tetapi apakah esensi daripada agama Islam tidak mengajarkan damai? Saya percaya masih banyak orang-orang muslim yang hari ini diberi pemahaman bahwa agama muslim itu haruslah menjadi orang-orang yang menghormati perbedaan dan menjaga perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga pada akhirnya, walaupun citra dari agama Kristen itu pernah disebut sebagai agamanya penjajah, agamanya orang Belanda yang kejam, yang bengis, yang rakus akan kekuasaan, tetapi esensi dari pengajaran dari Kristus sudah jelas kita baca di sini, bahwa kamu layak disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, ketika engkau membawa semangat menjadi orang-orang yang membawa damai. Tuhan memberkati firman-Nya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau sudah mengajarkan kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang membawa damai, karena Engkau Allah Bapa kami, yang dikenal sebagai Raja Damai. Itu sebabnya kami rindu di dalam kehidupan kami boleh membawa shalom, damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan di pagi hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sampai ketemu lagi di program Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.